Halo Sobat Pangan, kita kedatangan tamu nih spesial dan juga teman kita dari Badan Pangan Nasional yang saat ini lagi kuliah di Belanda dengan jurusan Food Quality Management. Langsung saja kita sapa teman-teman, yaitu halo Aib. Halo Mas Adam, dan halo saudara petangan semua. Senang banget hari ini bisa ngobrol di sini sama kita semua. Nah, Oip, tadi kan aku mention nih jurusan kamu terkait Food Quality Management. Boleh nggak sih jelasin ke kita, ke Sobat Pangan terutama ya, apa sih sebenarnya jurusan Food Quality Management? Concernnya di daerah mana sih atau di lingkup apa seperti itu? Oke, jadi untuk jurusan Food Quality Management ini itu sebenarnya gabungan antara teknologi dan juga manajerial. Jadinya aku belajar tentang kualitas pangan, juga sekaligus tentang manajerialnya gitu, jadi tentang orangnya sama tentang teknologinya. Nah, aku sendiri sih spesialisasinya di food logistik, tapi aku di sana juga belajar tentang food safety, terus tentang regulasi pangan di sana, keamanan pangan, juga salah satunya tentang berkaitan juga dengan label pangan sih. Menarik ya Oip ya. Tadi kan mention terkait food safety atau keamanan pangan. Nah, dan juga tadi di-mention juga soal label pangan. Gimana nih guys kalau hari ini kita bareng-bareng untuk bahas terkait label pangan. Baik itu di Indonesia maupun di Belanda. Kayaknya menarik nih, setuju ya semua ya? Oke Oip, pertanyaan saya pertama nih kalau menurut Oip, isu ini bagi Oip sih sebagai generasi muda ya, kita sama-sama generasi muda nih. Apa sih isu ini, apakah menarik untuk dibahas? Karena kayaknya ya, orang tuh menganggap generasi muda sekarang itu dianggap kurang aware terhadap perlabelan pangan ini, Oip. Sebelum kita bahas tentang isunya ya, kan kalau kita mau menganggap sesuatu penting atau enggak, kita harus tahu tujuannya dulu nih. Jadi tujuan adanya label pangan itu kan sebenarnya sebagai informasi kepada calon konsumen nih, kepada konsumen sebelum kita mengkonsumsi, kita mau tahu isinya apa, maksudnya produk ini tuh nutrisinya seperti apa, beratnya seperti apa, dia asalnya dari mana, begitu kan. Jadi kita untuk mengkonsumsinya jadi lebih yakin gitu bahwa produk yang kita konsumsi ini aman, baik, dan bagus buat tubuh kita gitu. Jadinya isu ini sangat penting ya kalau untuk di Indonesia sendiri. Sebenarnya sejujurnya generasi muda sekarang itu malah lebih aware loh daripada generasi yang zaman dulu. Jadi generasi papa-mama kita nih kayaknya nggak terlalu sadar gitu tentang pentingnya label. Sedangkan kita dengan adanya sosial media saat ini kita udah mulai dikit-dikit nih sadar, tapi walaupun belum semuanya ya. Makanya salah satunya kita sekarang bahas tentang label pangan juga untuk meningkatkan awareness di generasi kita. Jadi kita bisa meng-share informasi ini ke orang-orang yang kita sayangi. Jadi kurang tepat ya Oip ya kalau kita ngomong kalau generasi milenial atau generasi muda itu kurang aware terhadap perlabelan pangan ini. Justru malah sebaliknya ya, kita itu lebih aware terhadap hal-hal tersebut. Tapi jujur ya Oip ya, sebenarnya kayak aku sendiri itu kurang aware gitu kalau misalnya aku lagi belanja soal produk-produk makanan. Jarang banget aku ngeliatin kayak informasi kandungan gizi ataupun mentok-mentok ya Oip ya. Aku tuh cuma ngeliat kayak sebagai muslim nih, kayak cuma ngeliat label halalnya, paling jauh tuh kadaluarsanya gitu. Baik aku lagi di Indonesia maupun aku lagi jalan-jalan di luar negeri. Nah, gimana sih Oip kalau Oip sendiri di Belanda? Apakah ada promosi tersendiri yang menjadikan generasi muda di sana itu lebih aware gitu terhadap label-label pangan seperti ini? Ini menarik juga nih pertanyaannya. Jadi pengalamanku di Belanda, orang Belanda ini terutama, jadi mereka dari kecil itu tuh udah ada satu culture-nya sendiri kalau mereka ini kritis terhadap sesuatu ya, termasuk label pangan ini. Jadi mereka tuh terbiasa untuk memang membaca gitu, terbiasa buat ngelihat apa yang mau mereka beli. Jadinya contohnya nih, kalau mereka katakanlah
ada produk yang labelnya less sugar. Nah, secara regulasi di sana produk yang less sugar ini dia harus 30% lebih rendah daripada produk setara gitu. Harus 30% gulanya lebih rendah. Nah, kalau misal mereka nemuin produk ini nggak sesuai, maka mereka bisa lapor dan bahkan bisa dituntut sampai tingkat hukum. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri belum sekritis itu. Itu yang pertama. Habis yang kedua, kalau konsumen di sana itu mereka mungkin sudah well educated ya, dan mereka kalau misalnya mau beli suatu barang itu mereka lebih mindful. Jadinya misal contohnya nih yang aku temuin kasusnya unik ya, mereka tuh rela buat beli buah-buahan organik walaupun harganya 2-3 kali lipat lebih mahal daripada buah biasa yang pakai pestisida, karena mereka mikir nih kalau misalnya mereka beli produk organik, mereka tuh mensupport petani. Nah, yang artinya kalau petani disupport, makanya petani akan terus memproduksi yang organik dan anak cucu mereka akan menikmati produk yang sama gitu. Jadi mikirnya sampai sejauh itu, sampai anak cucu mereka bisa menikmati produk yang sama gitu. Nah, ada lagi nih satu contoh ya yang menurutku lucu. Di sana tuh ada label yang ngelabelin telur ayam. Jadi telur ayam di sana tuh harganya berdasarkan tingkat kebahagiaan ayam itu. Jadi ayam yang lebih bahagia itu harganya tuh bisa 5 kali lipat dari telur ayam biasa yang di kandang. Karena mereka pikir ayam yang lebih bahagia, yang bisa menentukan kapan dia mau bertelur, dia mau makan apa, itu menghasilkan telur yang lebih baik kandungannya gitu. Walaupun kita juga belum tahu ya apakah itu pengaruh atau enggak, tapi se-mindful itu mereka kalau mau beli sesuatu, sampai memperhatikan dari mana si makanan ini diproduksi, gitu. Gimana caranya itu diproduksi. Itu sih, itu yang aku pikir keren banget gitu dari masyarakat di sana. Dan mungkin itu juga bisa jadi contoh juga ya buat kita di sini gitu. Kalau kita beli sesuatu harus mikir dulu, pikir jauh nih, apakah ini sehat buat aku, apakah ini diproduksi dengan cara yang baik, seperti itu sih. Wih, keren nih informasinya, Oip. Tadi kan di-mention tuh soal bagaimana di sana juga mendukung petani itu sendiri. Yang kedua, tadi informasi terkait bahwa ada label kebahagiaan ayamnya yang menghasilkan produk-produk yang mungkin itu bisa mendorong atau memberikan simultan bagi konsumer itu sendiri ya, Oip ya. Nah, kalau menurut aku Ip, tadi yang aku perlu garis bawahi, ternyata penting ya gitu kita mengetahui informasi kandungan gizi, terutama label-label yang ada di produk-produk pangan itu sendiri. Nah, kalau apa sih yang mungkin nanti bisa jadi masukan bagi kita di Indonesia, terutama baik dari segi pemerintah atau untuk konsumen kita sendiri yang mungkin kedepannya nih, kan kalau aku ngelihat sih di Indonesia sendiri juga sudah bagus ya terkait regulasinya, terkait bagaimana konsumen itu memilih-milih produknya untuk mereka makan dan konsumsi. Nah, masukannya apa nih Oip, dari yang apa sih yang kamu dapetin pengalaman selama di Belanda yang mungkin itu bisa menjadi ke depan menjadi salah satu strategi yang unggul juga bagi negara kita, Oip. Nantinya kan kamu juga bakal balik lagi nih ke Indonesia, jadi mungkin kamu kayak oh ini udah sama nih levelnya kayak di Belanda gitu. Gimana nih Oip nih? Oke, menarik ya, dan aku setuju sih sama beberapa statementnya Mas Adam yang bilang kalau pemerintah sekarang itu sebenarnya udah lebih upgrade gitu tentang terutama concern tentang keamanan pangan ya. Walaupun kita belum sempurna, tapi ada gitu update-nya gitu dari tahun ke tahun. Misalnya kayak sekarang udah ada udah ada perbadan tentang label pangan segara asal tumbuhan, terus habis itu ada undang-undang perlindungan konsumen dan lain-lain. Itu kita selalu mengupdate diri. Untuk masukannya sih, sebenarnya ini untuk semua regulasi ya, tapi yang aku paling kayak menurutku paling penting itu kalau rata-rata regulasi di Eropa itu selalu based on research. Nah, itu yang menurutku harus dikembangkan sih kalau di Indonesia. Jadinya regulasi yang kita bikin apapun itu sebisa mungkin ada evidennya, ada buktinya, dan ada riset yang mendukung gitu. Jadinya semuanya tuh dianalisis lebih dalam dulu sebelum jadi suatu regulasi. Itu kayaknya harus ada kerjasama gitu antara pemerintah sama universitas-universitas di Indonesia gitu kan. Ada banyak universitas yang keren-keren ya, kayak mungkin UGM, UI, IPB dan lain-lain gitu. Dan termasuk juga kita bisa ambil research dari
universitas luar juga, kayak misalnya nih aku di Wageningen, terus Mas Adam kan juga di Korea gitu. Jadi semua regulasi yang berbasis riset itu pasti akan lebih kita akan lebih tahu gitu buruknya dan baiknya ke depan gitu. Jadi nggak diaplikasiin dulu baru kita protes terkait itu. Itu benar nggak sih? Oh iya, yang menarik Oip. Berarti kan tadi dari yang di-mention sama Oip ini kan lebih bagaimana kita menyiapkan regulasi itu tersendiri dan kita menyiapkan analisa terlebih dahulu sebelum regulasi itu mulai diterapkan ataupun diuji coba seperti itu ya Oip ya. Jadi ke depan nanti istilah mengenai generasi-generasi muda sekarang maupun generasi ke depan itu udah nggak ada lagi tuh kata-kata dari mereka yang nggak lagi sadar akan label pangan ataupun informasi produk yang lengkap di dalam produk tersebut. Tapi Oip ya, kalau aku lihat sih di Indonesia ini tuh udah mulai loh kayak informasi produknya itu tuh menarik untuk dibaca. Tapi mungkin memang benar kata banyak orang Indonesia itu untuk minat bacanya yang cukup kurang sih Oip. Jadi mungkin kalau ke depan gitu atau mulai UMKM ataupun industri-industri pangan yang sudah besar, mereka itu sudah memproduksi produk yang lebih menarik dan lebih menarik untuk dibaca maupun untuk menarik mereka untuk konsumsi. Jadinya ke depan terkait label pangan ini mungkin sudah bukan menjadi isu lagi yang perlu kita gencarkan gitu Oip. Betul sih, setuju sih. Tapi mungkin aku mau share juga. Jadi kita sebagai konsumen itu bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Itu sih yang paling penting. Jadi jangan kita udah makan sesuatu, habis itu kita keracunan, kita nyalahin makanan itu. Nah, sedangkan kita sendiri sebelumnya nggak ngecek ini makanan ini tuh isinya apa aja gitu. Jadi kita sebagai konsumen juga harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Itu sih kuncinya. Jadi dengan kesadaran itu nggak perlu lagi kayak gencar-gencar kita suruh baca. Dengan kita care dengan diri kita sendiri, kita pasti akan otomatis pengen tahu dong apa yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Itu sih, itu kayaknya salah satu kunci juga ya, gimana kita bisa meningkatkan keamanan pangan itu. Karena keamanan pangan bukan hanya dari produsen, bukan hanya dari penjual, tapi juga kita sebagai konsumen akhir. Nah, itu Sobat Pangan, salah satu kunci dari Oip mengatakan kalau kuncinya adalah konsumen itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia makan, terutama soal keamanan pangannya, yang salah satunya adalah label pangan. Nah, label pangan itu yang membantu kita sebenarnya untuk kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri terhadap apa yang kita makan. Mungkin ini sebagai penutup ya Sobat Pangan, saya mengingatkan kembali kalau label pangan itu penting untuk sebagai guidance kita untuk bertanggung jawab atas diri kita mengkonsumsi semua produk pangan yang telah diproduksi, baik itu di dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, mungkin kata terakhir nih dari Mbak Oip, apakah ada salah satu tips atau trik dari Oip yang mungkin bisa meningkatkan kesadaran terhadap label pangan itu sendiri, baik buat sobat-sobat pangan yang ada di Indonesia ini? Mungkin sih ini ya, kalau misalnya terkait dengan pangan, jangan lupa teman-teman sebelum dimakan itu dicek, kayak minimal dibaca deh labelnya buat tahu pangan ini tuh apa yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Terus misalnya teman-teman beli pangan segar, oh ya kan kita negara produsen nih ya, negara produsen jadinya untuk pangan segar, terutama yang asal tumbuhan, asal hewan itu kan memang nggak se-advance itu ya untuk label pangannya, belum. Tapi kita bisa mulai mungkin meminimalisir gitu adanya cemaran yang ada di dalam pangan itu dengan cara misal buah dan sayur kita harus cuci dulu, terus kemudian disimpan dengan baik. Misalnya kita harus simpan sampai beberapa hari ya, kita simpan dengan cara-cara yang baik. Untuk tips-tipsnya ada kok di Instagramnya Badan Pangan Nasional, nanti boleh dicek aja. Terus ingat satu quotes, if it's not safe, it's not food. So kalau misalnya itu nggak aman, itu bukan makanan gitu. Jadi kita pastiin apa yang kita konsumsi itu gitu sih.
Oke Sobat Pangan, menarik ya. Tadi kita udah bahas soal keamanan pangan, terutama label pangan. Tadi juga udah disampaikan banyak tips and trik untuk menjaga keamanan pangan itu tersendiri. Jangan lupa ya, saksikan channel YouTube Badan Pangan untuk episode-episode lainnya. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Sampai jumpa, salam sehat, see you guys.